ke kuisnya gitu ya. Paham nggak? Paham kan? Paham? Oke. Ya buat nambah-nambah karena ya begitu. Oke. Harapannya sih dengan mengerjakan soal tes tahun lalu ada yang ya dipelajari lagi gitu ya. Oke, langsung aja. Kita bahas kuis dulu ya. Bahas kuis. Betul, aku masih kedengeran kan? Masih, Kak. Oke. Eh, di dalam memori berukuran 4 bit, memori 4 bit, ya, terdapat bilangan biner 1101. 1101. Jika sistem menggunakan komplement 2, nyatakan desimal isi memori tersebut. Oke, ini tuh cara ngerjainnya ada dua ya. Jadi, pertama, itu bisa kalian pakai inverse-nya mencari two's complement. Yakni kalau misalnya gini, katakan aku punya dua ya. Dua tuh kan berarti, dua tuh kan gini kan. Lalu katakanlah mau nyari two's complement, nyari first complement dulu dibalik, lalu nanti tambah satu jadi gini. Dah, itu cara pertama mencari, katakanlah berarti ini min 2 desimalnya. Jadi desimalnya tuh min 2. Nah, kesalahan umumnya yang dari hasil kuis itu, ini kan 3, ini tuh min 3 kan. Cuma ada yang pakai cara ini, tapi minnya nggak ditulis lagi. Jadi aku kasih setengah lah intinya kayak gitu. Karena you get the idea. Nah, inverse yang mencari two's complement gimana? Maksudnya dikurang dulu, baru dibalik. Dan ini prosesnya jangan dibalik dulu baru kurang, ntar hasilnya beda. Nah, nih, contohnya begini, 1101 itu dikurang, nah pengurangannya agak ribet ya, soalnya sebenarnya pengurangan dalam two's complement itu adalah penjumlahan. Jadi, uh, katakanlah gini, 2 kurang 1 itu kan sama dengan 2 plus min 1. Nah, di kuis kalian dimintanya tuh ini, min 1 tuh apa sih two's complement? 111 kan. 2 itu uh, 2 itu kan ini ya 0 0 1 0. Nah, ini tambahin aja, selesai sampai situ. Nah, kalau pengurangan berarti kan kita kan uh, 2 berarti bentar, min 2 kurang min 1. Oke, bukan pengurangan sih. Iya, iya pengurangan. Wait, gue bingung kan. Oh ya, oke. ah oke, oke. Ya, ah katakanlah dia uh, nanti kurang min 1 kan, berarti tambah 111. uh, Wait a minute, I don't think. Oke, katakanlah dia dikurang, tapi dikurangnya cuma 1 bit. Makanya cara ini agak awkward ya, kayak, nah jadi kesana lagi, terus setelah ini baru nanti di invert. Jadi dikurangnya itu bukan dikurang, tapi dikurang itu, enggak sih dikurang ya. Ya intinya cowok ini agak awkward. Kalau aku prefer cara yang menurutku lebih intuitif lah. Ya, kayak katakanlah punya 1101 ya. Uh, Sebenarnya two's complement itu nanti bit, ini kita istilahkan most significant bit. Nggak direkam, ya Allah. Coba rekamin dong, ada yang bisa mencet rekamnya nggak? Gitu. Nah, oke, thank you. Kan udah direkam kan? Ya kan? Oke. Uh, nah, ini kita istilahkan MSB, most significant bit. Kenapa dinamain most significant? Karena kalau bit yang paling kiri ini berubah, katakanlah dia karena biasanya bit berubah tuh karena ini ya, electromagnetic interference gitu, baik radiasi atau apa, di invert jadi 0, maka itu nilainya akan berubah gede banget. Jadi makanya namanya most significant bit. Jadi dia penyumbang nilai paling besar. Ya anggap aja ini min 8. Udah selesai. Min 8 plus 6 plus, wait. Nah, ini wait. Nah, gitu.
plus 0 min 2. Jadi bit MSB-nya kalau di sistem biasa kan dianggap 8, nah di sini dianggap min 8. Sebenarnya cara seperti itu ntar hasilnya sama aja. Dan menurutku ini cara yang ya setidaknya nggak se-awkward inilah. Karena nanti dikurang terus dibalik gitu. Kalau misalnya kita ngomongin nanti katakanlah udah sistemnya 16 bit kan repot ya. Atau 8 bit lah. 8 bit masih masuk akal buat ujian. Iya masih masuk akal. Jadi kalau kita ngomongin sistem 8 bit sebenarnya kalau mau dibalik-balik segala macam itu kalau aku pribadi ya atau kalau kalian. Cuma kalau aku pribadi agak awkward lah. Jadi kan ini bisa aja alih-alih seperti itu kan jadi min 2 pangkat 3 kali 1 ditambah 2 pangkat 2 kali 1 0 tambah 0 alias ini nanti berapa nih? Kok ini itu min. Oh iya, salah. Nah, oke. Nah, wait, kok 6. Nah, gitu. eh nah, alias ini jadi berapa? Jadi min 2 gitu ya. Jangan lupa nanti ini disertakan. Nah, sama kalau di kuis kalian kan 1101 itu kan bisa dianggap sebagai min 8 tambah 4 tambah 1 min 8 plus 5. Ini udah min 3. Ini udah bener jawabannya. Itu aja sebenarnya. Itu 1A. 1B, lakukan pengurangan 5 min 2 dalam bilangan biner dengan komplement 2 menggunakan adder. Oke. Adder ini rangkaiannya ada banyak ya. Kayak ada berbagai macam jenis adder. Cuma secara umum fungsinya sama. Secara umum. Cuma nanti mekanismenya agak beda. Nah, oke. 5 min 2 ya. 5 min 2 itu kan 5 plus min 2. Dan sebenarnya gini, ini dibahas lagi karena soal tes tahun lalu nggak ada masalah. 1A, nah gitu. Nggak ada bahas masalah. Apa namanya? Ya. Nggak ada bahas masalah bilangan, oke. Itu ya 5 tambah min 2. 5 tuh apa sih 5? 5 tuh kalau sistemnya 4 bit, kita asumsikan sistemnya 4 bit ya. Itu kan berarti 5 tuh, bentar, nah 5 tuh begini. Jadi ini 2 pangkat 3, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1, 2 pangkat 0. 5 lah ini ya. Tambah min 2. Min 2 tadi apa min 2? Min 2 di atas. 1, 1, 1, 0. Nah, 1, 1, 0, 1. Nah, lantas, nih. Nah, step by step nih. 1 tambah 0 kan 1 ya. Ini 1 kan. Nah, 1 tambah 1 hasilnya apa? 1. Kan? Hasilnya 0 dong. Hasilnya 0. Tapi nanti ada isiannya carry. Carry itu apa? Carry itu nanti dia di posisi bit selanjutnya. Nah, di sini. Ibarat kata kan gini ya. Misalnya kalian punya begini nih. Ini 67 tambah 67. 4, 1 pindah ke sana. Ini jadi berapa? 134. Prosesnya sama. The idea behind it is the same. Nah, ini kan 0 kan. Nah, nambah 1 lagi bit, tapi di paling kirinya. Bentar dulu. Ada yang ngechat nggak? Aku takut ada yang ngechat, so nggak masuk notifikasi. Aman, itu dari saya, Riz. Hah? Dari saya aja mau jelasin, Carry. Oh iya, oke. Ada beliau guys. Ini perkenalkan William Anthony guys. Bisa diam nggak? Oke, lanjut. Oke. Oh, ada William. Oke. Nah, oke. And then ini carry-nya lantas apa yang terjadi kepada carry-nya gitu kan di dalam sistem 4 bit. Nah, di dalam sistem 4 bit ya udah ini di-ignore. Carry-nya di-ignore. Diabaikan. Nah, diabaikan. Alias sisanya nanti namanya arithmetic overflow. Arithmetic overflow. Nah, ini. Kalau katakanlah sistemnya kayak di komputer 32 bit ya ini masuk ke bit selanjutnya. Cuma karena ini ngomongin sistem 4 bit, kayak katakanlah Anda megang komputer dari tahun 70-an gitu kan. Sistemnya mungkin kasih sistem 8 bit ya. Kayak microcontroller deh katakanlah.
mikroprosesor itu biasanya sistemnya 8 bit yang umum di masih nggak semua, cuma ya intinya katakanlah pegang mikroprosesor 8 bit. Nah, nanti katakanlah penjumlahan itu bentar, berapa sih maksimum? Bentar. Ini setengahnya aku mau nunjuk orang nih, bentar dulu, bentar. Oke, oke. Nah, itu dia tuh. Bentar. Aku nunjuk orang ya, maaf ya. Vanadia ada nggak? Ada, Kak. Oke. Dalam sistem 4 bit berapa katakan gini, ada A, ada B ya. Ada A, ada B. Mau dijumlahin hasilnya sih. Oke. A dan B-nya 4 bit. Nah, berapa? Kadang soal kenapa ya intinya gini sih guys. Soal UTS kadang rada ngarang ya, kayak ya itulah. Sebenarnya bukan ngapal banget. Jadi, oke, berapa nilai A maksimum? A dan B maksimum dalam sistem 4 bit. Coba berapa? 1111 bukan, Kak? Ya, berapa? 4 kali kan? Iya. Oke. Nah, kalau nambahin katakanlah 1111 sama ini, itu ini takutnya ditanya di sini. Aku bakal yang ngasih info aja. Oke. 1111 ini kan berarti berapa? 15 ya. Ini juga 15. Ya guys, nanti hasilnya 30 lah. Ini kan jadi gini. Nah, ini kalau 3 kali 0 lagi. 0, 0, kok 30 ya? Ya gitu lah. Nanti 0, 0, 1 gitu ya. Karena nanti ini bisa aja kalian anggap ini. Bentar dulu. Ini kan dianggap ini ya. Tekannya sistemnya 2 bit. Nanti jadi gini. Nah, lalu tambah lagi 1. Jadi 111. Tuh. Iya. Oh, wait. Enggak. Nah, gini. Ini 0, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Nah, situ. Ini nilainya nanti akan harusnya sama dengan 30 ya. Coba dicek aja lagi. Cuma intinya untuk sistem A dan katakan gini. Gini aja deh. Penjumlahan bilangan X bit ya, dan Y bit akan menghasilkan maksimum X plus Y bit. Kalau perkalian apa? Perkalian katakanlah ada enggak dong, bukan X plus Y. Jadi nanti ini maaf. Maksimum X plus Y tambah 1 intinya gitu. Enggak sih. Enggak, salah. Penjumlahan bilangan dua bilangan X bit maksimum X plus 1. Nah, X plus 1 bit. Ini maksimumnya. Jadi katakanlah nanti ini disuruh mengalokasikan bit sendiri dan itu mungkin terjadi. Nah ini perkalian. Sekarang perkalian antara dua bilangan, katakanlah bilangan X bit ya, itu nanti hasilnya adalah X kali dua kali X. Jadi katakanlah ada sistem 8 bit, perkalian antara 8 bit, itu nanti dia akan menghasilkan 16 bit maksimum. Tuh. Sampai sini ada yang mau tanyain nggak? Oke, aman ya.
Oke, other substructure radix complement arithmetic overflow performance issues. Ngapain nggak keluar sih. Nah ini CAT VHDL ntar belakangan aja. Nah multiplication, nah oke. Sebenarnya nggak pernah aku nggak ngerasa multiplication itu pernah keluar. Cuma ya tadi perkalian antara. Nah sekarang gimana cara melakukan perkalian? Perkalian itu dilakukan dengan katakanlah mengalihin 4 kan. 0, 0, 1, 0 dikali 0, 0, 1, 0. Nah, caranya itu sebenarnya nanti kita kan punya A, punya B ya. Katakanlah ini A, ini B. Ya, oke. A, B. Oke. 0, 0, 1, 0. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya nanti dia istilahnya nanti di left shift. Jadi dia digeser ke kiri. Nah, pokok di uh, wait. Oh, oh, geser kiri, geser kanan. Harusnya geser kiri sih. Cuma intinya, wait. Aku lupa Geser deh. kiri, benar. Geser kiri. Geser kiri kan? Iya, Ini nggak sih? Something along the line of that. iya. Am I correct? Okay. You're correct, you're correct. Okay. Oh. Bentar. Bentar ya. Cuma kayaknya nggak pernah keluar sih. Cuma kata Pak Yeka kan apa materinya tuh dari yang dia sebutin. Jadi ya. Oh itu nanti produknya sih. Bentar. Ya itu nanti produknya di shift. Wait. Bentar. Ya. Oke. Nah ini pertama-tama ini kalian kali dengan 0 dulu. Jadi sebenarnya ini agak ribet. 0, 0, 0, 0. Nah oke. Lalu nanti si sisanya, lalu nanti kalian left shift kayak ini yang A, ini yang katakan ini B ya. Kalian ngambil B0, ini tuh dikali dulu sama B0. Dikali dulu dengan B0. B0 itu dari paling kiri kanan, B3 itu MSB-nya, B0 LSB-nya. Oke. Sekarang ini kalian kaliin dengan si A-nya itu kalikan dengan B1, tapi di shift ke kiri. Nah, maksudnya gimana? Nah, dia gini. 0 kali 1, 0, 0, 1 kali 1, 1, 1 kali 0, 0, 0, oke. Ya, sisanya 0 terus. Dah, 4 kali. Dia nanti hasilnya gini. Nah, benar. Oke. As you can see, ini ada 8 bit ujung-ujungnya. Nah, pertanyaannya sekarang bagaimana mewujudkan ini secara rangkaian gitu ya. Cara mewujudkannya adalah ya nanti kalian punya adder, cuma berarti kan nanti carry-nya tuh masuk ke yang setelahnya dan itu dia geser bentar. Ya sebenarnya di buku ada sih. Nah, gini. Wait. Kayak aku kirim di WA aja sih. Ini nggak pernah keluar, cuma FYI aja. Bentar. Bentar dulu guys. Bentar dulu. Wait. Ya, 2 kali ini agar tidak overflow ya. Dia begitu. Wait. Kamu masih sharing nggak sih? Masih. Oke, bentar dulu. How do you even stop like
Oke. Ya, bentar. Kuk. Share lagi. Maaf ya, ini materinya karena biasanya Sisdik tuh emang UTS-nya bisa apapun ya. Kayak aku ngasihnya agak impromptu juga sih. Spontan aja gitu. Yaudahlah, nggak apa-apa. Oke. Eh, enggak kerenan William Anthony, guys. Ya, saya mah kroco atau tar. Bob, oke. Ya, bentuk rangkaiannya kayak gini. Nah, ini nggak pernah keluar, jadi FYI aja, perkalian tuh kayak gini. Perkalian. Oke. Next. 5 tambah min 2. Nah, ini berapa sih tadi tuh dibahas belum sih? Udah kan? Nah, itu. Intinya carry-nya diabaikan. Nah, udahlah. Dalam sistem 4 bit carry-nya diabaikan. Oke, nah. Oke. Ini juga lupa diomongin. Oke. Terus komplement. 4 bit. Coba aku nunjuk lagi deh. Nunjuk lagi. Bentar. Jadi 0x1 kenapa hasilnya 1? Oh, enggak. Ini tuh tadi ini nih. Ini kan 1 ya. Nah, kalian sini 0. Kalian sini 1 gitu, ngerti nggak? Jadi, tapi di shift ke kiri nih. Jadi kan nih, nah gitu. Secara perhitungan gitu, secara rangkaian diwujudkan seperti ini. Jadi kayak ya gitu. Bentar, aku nunjuk lagi deh. Wah, bosen soalnya kayak ngomong sendiri jujur. Aku tuh pengen offline sebenarnya, cuma manage kelasnya ada susah. Harus bilang gue ke Bu Amber gitu ya. Jevan Abiel. Ada nggak? Ada Kak. Oke. 4 bit itu, bilangan 4 bit bukan terus komplement, nilai minimumnya berapa? Yang bukan apa? Bukan terus komplement, kayak bilangan 4 bit biasa aja. Oh, minimumnya 0. Maksimumnya? Maksimumnya 15. Oke. Kalau terus komplement? Minimumnya min 8. Maksimumnya 7. Oke. Nah, kenapa bisa begini ya? Ujung-ujungnya dari sini. Dari sini, guys. Mana yang tadi aku bilang? Nah, ini. Ujung-ujungnya dari sini. Jadi, karena bit paling kirinya itu dianggap min 8, nilainya tuh nggak akan sampai ke 9, 10, dan 16. Jadi kayak min 8, karena ini, wait. 1 ini kan berarti min 1. Ini tuh, bentar. Ini merepresentasikan 8 ya. Oh my God. Ini merepresentasikan min 8. Ya ini dari 0 sampai 7-nya. Jadi kayak ini tambahin aja gitu ya. Oke, ini tuh kok min 7 sih, min 1. Nah, ini min 1. Maksimum positifnya itu ini. Karena tadi, ini kan mewakilkan negatif. Oh my God. Mewakili negatif. Nah, ini nanti positifnya 7. Jadi ya, terus komplement dari min 8 sampai 7 secara umum nanti kan ini tuh jumlah bit n kali 2. N itu jumlah bit n kali 2 min n kali 2. Nah, ini tuh berarti kan ini jadi min 2 n min 2. Nah, sama juga. Nanti kalau misalnya kok apa sih? Nah, ini dulu. Wait, salah. Bentar. Nah, gitu. Nah, katakanlah sistemnya 4 bit gitu kan. Oke, sistemnya 4 bit. N-nya kan 3. Jadi N itu jumlah bit. Intinya, di sini baru nomor 1 agak kemana-mana. Intinya kalau kalian disuruh misalnya, buatlah sistem pertambahan mencegah bit overflow, gunakan, katakanlah, apa tuh di chat lagi, bentar ya.
katakanlah sistemnya 4 bit dan 4 bit, nanti keluarannya siapa 5 bit kalau nggak mau overflow. Karena apa? Nanti bit terakhir tuh sebenarnya nanti yang carry-nya tuh kalau diabaikan quote-unquote. Kalau misalnya secara hardware itu dia tidak ada bit yang menampungnya. Bentar. Ini yang dinamakan carry. Ya, multiplikasi komputer kayak begitu, betul. Nah, perkalian antara 4 bit dan 4 bit supaya nggak ada overflow kasih 8. Ya, dia begitu. Sama kalau ini juga ditanya, misalnya terus komplement itu nilai minimum maksimumnya berapa, ini nilai minimum dan maksimumnya. Oke. Lanjut ya. Nomor 2, membuat rangkaian digital memiliki input 8 bit akan mengeluarkan input F1 jika input. Ini dia nih. Oke. Gini. Jujur ya. Ya. Namanya nanti kan yang ada yang meriksa ya. UTS itu ada yang meriksa antara aku atau Pak Yeka. Cuma Pak Yeka bilang, nggak, kemungkinan besar Pak Yeka sih kalau UTS. Either way, UTS nanti diperiksa. Oke. Nanti kan kalian gambar rangkaian ya. Dan make sure tulis persamaannya juga. Jadi jangan ujuk-ujuk nanti ada rangkaiannya tiba-tiba entah dari mana, enggak kayak apa ya, tunjukkan kamu berpikirnya dari mana gitu. Ini maaf ya, bukan gimana, cuma kan kalau misalnya out of nowhere, 1 dosennya bingung, 2 kayaknya nggak akan dikasih nilai juga, 3 ya mungkin disertain aja cuma agak desperate dan orang ntar curiga kamu tahu dari mana gitu. Jadi kayak tolong sertakan alur berpikirnya itu gimana gitu. Oke. A, B, C, D, E, F, G, H, 1. Nah ini menarik. Nah ini kayak ini anggap aja don't care. Alias tidak peduli nilainya apa, mau 0, mau 1, di situ yang jelas ada 3 bit berurut, dia nanti F-nya berapa? F-nya 1. Kenapa begitu? Ya karena kita pedulinya cuma yang penting ada 3 bit berjejer consecutively. D-nya bisa dianggap 0 silahkan. Dan sebenarnya in this case dianggap 0. Nah, lantas gimana nanti kalau misalnya di Karnaugh ada Karnaugh map, di K-map ada don't care. Don't care ini menarik karena sebenarnya kalau nanti di K-map, karena di D ini bisa nanti Anda kelompokkan dengan 1 atau dengan 0, terserah. Kalau pengen nyari midterm, ya itu dikelompokkan 1 itu nggak apa-apa. Oke. Ya. Oke. D. Nah, ini don't care lagi. 1. Don't care. Sebenarnya gini ya, ini tuh bisa dilakukan secara inspeksi, cuma jangan. Karena terutama kalau kayak soalnya tuh minta memang step by step. Kayak nanti aku terangin maksudnya by inspection tuh gimana. Oke. Nah, komplit. Udah ini 1 poin. Sebenarnya kalau nanti kalian isi pakai, nah kalau asumsinya kamu boleh nggak tulis gue 91 aja. Oh boleh. Boleh sih, jujur aja boleh. Boleh nanti terusnya cuma yang outputnya 1, iya boleh, sangat boleh, betul. Sangat boleh. Justru begitu ya, kayak gini. Oke. Sistemnya 8 bit ya. Ya kan? Sistemnya 8 bit. Ya enggak ya Kak? Sistemnya 8 bit kan? Jawab dong, jawab. Iya, sistemnya 8 bit. Oke. Sistemnya 8 bit, 2 pangkat 8 tuh berapa sih? Iya, 2 pangkat 8 ya. 2 pangkat 8 kan 256. Jadi ada 256 kemungkinan. Dan 256 kemungkinan, coba pikirin dulu apakah mungkin di UTS disuruh bikin 256 baris pakai kertas A4, kan nggak mungkin. Kayak, ya nggak mungkin aja gitu loh. Repot.
dosen juga tahu lah, dia bikin soal tuh pasti yang bisa dikerjakan, gitu. Enggak, oh ya, ya gitu deh. Oke. 2, 5, 6 baris nggak mungkin terjadi, ya udah. Oke, sebenarnya ini jujur kalau udah kayak gini sebenarnya nggak perlu bikin gitu. Cuma beberapa di antaranya yang bikin, dulu. Juga penasaran bikinnya gimana. Wait. Karena ini tuh udah simple ya. Bentar. Ya udah kita bikin aja bentar. A, B, C, D. Sebenarnya nggak perlu. Cuma for the sake of showing how to make one. Enggak sih, gede banget, nggak jadi. Nggak mau, gede banget. Intinya, ya gede banget lah. Nggak usah. Intinya ini tuh udah jelas. Jadi kayak F itu A, B, C, B, C, D, C, D, E, D, E, F, E, F, G, F, G, H. Dah, ini ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini kalau kamu bikin KMF gede banget. Jujur gede banget, kayak berapa sih, kayak dibelah 2 seperti itu, terus nanti 2/4 kali 2/4. Wah, gede banget. Susah, jangan repot. Udah, gini aja. Ini kan tapi kan bentuk midterm-nya, bentuk max term-nya apa ya? Sebenarnya gini, bentuk max term dipakai akan lebih singkat aktualisasi rangkaiannya kalau misalnya nolnya lebih dikit. Min term akan lebih ibarat kata lebih apa ya? Lebih efektif gitu ya. Kalau satunya lebih dikit. Nah, di sini kita tahu sebenarnya ya tadi ya, secara intuitif gitu, sebenarnya cukup jelas bahwa sebenarnya akan lebih banyak kasus di mana satunya itu lebih dikit. Jadi kayak kalau misalnya kita udah tahu begini, kita udah tahu yang udah satunya doang, udah pakai minterm aja. Oke. Udah sampai sini udah sebenarnya. Tinggal nanti dibikin rangkaiannya gitu. Bikin rangkaiannya gimana? Oke. N oke. Nanti kan bentar. Ini A, B, C, A, B, C, A, B, C. Maaf itu di belakang lagi ada ini. Ya udah. Kok A, B, C, A, B, C terus sih? Nah, ini A, B, C, B, C, D, C, D, dan seterusnya nanti di ornya mau ada satu, ada banyak. Ya, sebenarnya kalau kita udah ngomongin rangkaian, biasanya nanti yang diminta adalah tolong misalnya ekspresikan dengan or ya, Kak. Sebenarnya kalau udah dapet ini rangkaiannya aman sih. Kayak aku asumsiin kalian udah bisa. Sampai sini ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Aman ya? Aman? Aman, Kak. Oke. Kak, maaf Kak, mau nanya Kak. Ya, oke, apa? Kan di sini tuh yang D itu artinya apa Kak? Sorry, mau Don't nanya. care. Yang D. Nah kan kalau misalkan don't care tuh berarti bebas bisa 0 bisa 1 ya Kak? Yes. Nah kalau misalkan A, B, C-nya 1 terus D-nya 1 lagi, itu tetap dihitung 3 buah bit 1 berturut-turut nggak Kak? Walaupun satunya ada 4 gitu Tetap. berarti. Tetap dihitung. Makasih Kak. Karena ya pakai don't care. Kenapa pakai don't care ya? Karena dihitung. Kalau misalnya nanti seolah-olah tuh dianggap sebagai 2 kasus yang berbeda, kayak 111. Ini kan sebenarnya 3 bit berurutnya bisa ini kan. Cuma yang anggaplah ini. Itu nanti ya silakan aja, cuma nanti ini gede banget. Siapa? Ya waktumu habis lah.
Selama banget itu kan ada 256 baris. Nggak tahu setengahnya kali memenuhi atau enggak sih, nggak akan setengahnya, bakal lebih dikit. Oke, sebenarnya itu kuis selesai ya. Rangkaian ya gambar aja sih. Kalau udah ada ini aman. Sebenarnya gini, bentar dulu. Oke, bentar. Ini, wait. Ini nen, ini nor. Kenapa nen sama nor dipakai? Ujung-ujungnya dia penerapannya lebih kita pakai nen sama nor tuh karena ujung-ujungnya secara transistor yang dipakai lebih hemat nanti gitu. Maksudnya apa, ntar LK harusnya bahas sih. Enggak sih, Sisti juga bahas kadang Pak Asung nyotok. Oke. Nah itu Asom, Baika, aku nggak tahu lah kalau pakai Baika ya, cuma ini kan ini. Oke. Nen itu apa sih? Nen itu gini kan. Nah, bentar. Ini inputnya 2 dong. Nah, A, B. F sama dengan A, B. Nor itu apa? A plus B or. Oke. Nah, ini banyak yang salah juga, cuma intinya ini itu tidak sama dengan ini ya. Beda. Nah, merah deh. Biar beda. Kenapa beda? Karena gini, proses atau katakanlah gini deh, gini. Nah, aku berdiri, aku tidur. Bentar. Aku tidak berdiri dan tidur. Itu jadi ini tuh sebenarnya ekivalen dengan tidak A atau tidak B ujung-ujungnya. Kayak coba direnungi kalimat yang tadi, cuma ya intinya kayak begitu. Sementara nanti ini tuh relevan dengan tidak A dan tidak B. Jadi justru malah ini yang sama dengan ini, tapi bukan ini sama dengan ini, enggak, ini tuh 2 hal yang berbeda. Kalau ini kan nanti jadi ini ya, apa namanya? Nah, gitu. Properti ini harusnya di sini sih. Nah, ya, sifat ini tuh bisa dipakai untuk berbagai macam hal, termasuk merepresentasikan gerbang logika yang bukan gerbang logikanya. Kayak misalnya, bentar, A dan B mau direpresentasikan pakai nen dan nor, caranya gimana gitu kan. Nah ini tuh kan sebenarnya gini ya. Ya enggak, jadi dia dikomplement 2 kali. Salah satu nanti ujungnya sintesisnya itu sintesis. Nah rangkaiannya itu bentuknya adalah nanti kamu punya nen 1 ya. Nah A, B, lalu nanti ini masukin nen lagi. Nah gitu. Ini tuh gerbang N sama ekivalen. Nggak ekivalen sih istilahnya ya. Jadi ini ekivalen antara satu sama lain. Ini nanti jadi gerbang not ujung-ujungnya kayak gitu. Kenapa menjadi gerbang not? Ya karena A, B, 0, kalau ini jadi 1 kan. 1. Nah ini kan digabung begini A sama B-nya harus sama dong. Nah ini kan dia jadi 0. Dah, selesai. Kalau mengekspresikan pakai NOR saja caranya gimana? Sama caranya begitu juga. Caranya katakanlah mau mengekspresikan ini ya. Ini kan gini. Ya udah, ini nanti gini aja. Maaf gambarnya jelek, maaf ya. Oke. Nah, ini gini nih. Nanti F. Ya, nanti F itu sama dengan A. Nah, ini keluar. Ini sangat sering keluar karena ya implikasinya lumayan banyak lah. Intinya fungsi logika yang agak ribet bisa kita terapkan dengan cukup hemat. Ya kalau kalian sudah kerjakan quest sudah di tabelnya. Ini review lagi deh.
Siapa tahu ada yang nggak ngerjain. Nah, kayaknya agak main banyak yang nggak ngerjain, nggak apa-apa sih. Oke. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Ups. Ada pertanyaan sebelum kita bahas UTS. Sebenarnya UTS tuh kayaknya udah dibahas ya sama, terutama yang tadi ikut tutornya ini ya, tutornya BP. FYI malam itu ada 3 tutor. Malam itu ada 3 tutor. Jadi kalau sampai berpikir gak akan sesuatu. Oke. Jadi ada 3 tutor, satu dari BP, satu dari aku, satu kelasnya Pak Nana sama James. Ya ada 3, waktunya mirip-mirip ya, pilih-pilih aja. Mau belajar sendiri juga nggak apa-apa, terserah. Atur-atur aja lah, preferensi orang beda-beda. Oke. Sekarang kita bahas apa? Kita bahas UTS, sebentar dulu ya, ambil dulu soalnya. Nah, ini dia. Oke. Kita bahas dari belakang ya, karena belakang ini tahun lalu banyak yang salah. Cuma sebenarnya lumayan, kalau dipikir-pikir lumayan simple. Cuma itu tadi deceiving ya, kayak wah kelihatannya complicated gitu. Ternyata ya gitu doang sebenarnya. Kayak FYI aku dulu salah nomor 3. Gak tahu itu kayaknya yang bikin Pak Asom, aku nggak tahu nanti trik apa yang akan beliau keluarkan tahun ini. Cuma ya intinya gitu. Oke. Oke, masih sharing. Bentar dulu ya. Bentar dulu. Soalnya di mana sih? Oh iya, di grup. Hai. Wait. Kanoso kayaknya aman. Denny Rahmatullah. Oh, harus dapat nilai tinggi. Tuh, nilainya yang tinggi ya, ya, good. Oke. Bisa kok, bisa. Oke. Minimal tutor bang. Ya gitulah. Oke. Wait. BTW ini udah share kan? Belum muncul resmi. Kelihatan? Udah? Oke, good. Dan mulai dari nomor 3 dulu deh. Dibalik ya, di belakang. Maaf, belum muncul share screen-nya. Waduh. Oke. Dia belum ding, ya ampun. Kasih yang ngingetin. Bentar. Entire screen. Oke. Mau bahas TP ya ntar deh kalau mau. Bentar deh, ya lanjut dulu ke UTS. Oh, penasaran aja. Tapi nanti dulu. Habis ini selesai. Oke. Wah, jujur gue lupa sih, jujur ya. Oke. Cuma ingat yang ini aja. TPLH sama TPHL, price time sama full time. Oh, cuma oke. Itu nanti dulu. Nomor 3. Rangkaian ID di bawah memiliki 2 input A dan B yang masing-masing 4 bit dengan format 2's complement. Output dari rangkaian ID disebut X hanya 1 bit menunjukkan nilai 1 jika nilai A min B genap dan A nilai 0 jika A min B bernilai ganjil. Oke. 4 bit ada 2 input, 8 bit. Total inputnya 8 bit. Oke. 8 bit kan?
Masa disuruh bikin 256 baris kan nggak likely lah. Pasti ada cara lebih cerdas gitu ya. Eh, nah, banyak jawabannya udah benar, cuma ya tadi ya sayangnya tidak dijelaskan. Aku kira kenapa bisa sampai ke situ. Cuma ya intinya sih gini ya, semakin kalian banyak nulis, semakin banyak variabel, semakin banyak yang bisa dinilai. Gitu. Ya nggak salah nggak kan? Setuju. Simpelkan aja yang diminta soalnya. Oke, Amin B. Genap. Tuh, kan. Nah, biasa simbolnya gitu sih. Nah, Amin B ganjil. Tuh, oke. A-nya 4 bit, A4 bit kayak gimana bentuknya? A3, A4 bit bentuknya A3, 2, 1, A. Besar. A, B-nya 4 bit, B4 bit bentuknya kayak gimana? B4 bit, B3, B2, B2, B1. Nah, sampai B0. Oke. Dikurangin. Tapi karena tools complement sebenarnya begini nih. Dikurangin kan. Sistem. Nah, ini namanya sebenarnya nanti tugas kalian tuh banyak bikin beginian ya. Dan ya banyak bikin begituan lah. Pokoknya ya seru kok, jujur seru. Cuma ini sistemnya itu kan bayangkan. Sebenarnya nggak perlu sih, cuma udah oke. A, B. Bayangkan sistemnya itu, ini sistemnya itu isinya dua sistem lagi, satu ini, satu nanti adder aduh lupa adder simbolnya gimana, dari gini aja. Nah, bentar. A kan berarti kan pengurangan kan sebenarnya begini ya, kayak kalau terus komplement nanti dia gini, ini nanti F, X-nya nih maaf, X bukan F. Nah terus nanti ini B, katakanlah nanti ada semacam rangkaian gitu, kita simbolkan dengan ini, dengan blok diagram, dengan diagram blok seperti ini, data path diagram sebenarnya namanya. Nah, ini jadi negatif, kita simbolkan aja, nah, min 1 gitu, kali min 1. Tujuannya apa ya sebenarnya tadi, ini kan kalau misalnya terus komplement, dia ngubah jadi terus komplementnya kan yang terjadi prosesnya adalah ini ya, kayak dia dibalik, balik dulu, terus nanti tambah 1. Nah, oke. Terus nanti tambahin ini, mau nilai, pokoknya gini, ini sistem gak usah dipikirin isinya apa, caranya gimana, pokoknya dia ngubah B jadi negatif, terus nanti tambahin, dah, jadi gitu kan. Oke. Alias, nanti kita bisa bilang, nanti setelah katakanlah keluaran ini tuh C gitu ya, nanti itu A plus C sama dengan X, atau ya kalau tambah, ya ini agak ribet sih. Oke, nah nanti kan A-nya itu kan direpresentasikan yang masih kayak tadi ya, A-nya 3, A2, A1, A0. BTW ini nggak wajib ya, ini lore aja gitu ya, kayak nambah lore aja gitu, kayak ya, supaya nggak out of nowhere. Jadi ya, C3, C2, C1, C0, alias B, udahlah tulisnya B aja. B3, B2, B1, B0. Ini B juga, B setelah di ini, kita tetap tulisnya pakai B. Oke, ya. Oh my god, malah tambah ribet ya. Udahlah, ini gini. Jadi pertambahan. Oke. Sebenarnya mau pertambahan mau pengurangan sama aja, tetap anggap pengurangan. Oke. Nanti keluarannya X, X3, X2, X1, X0. BTW bagian ini lupakan ya, aku baru sadar not a good idea, it over complicate my explanation, so forget about it, lupakan saja, jadi overly complicated, udah lupakan. Oke. Langsung sini. Oke. A0, B0, X0, bla bla bla, ini hasilnya. Oke. Selesai. Carry-nya kita abaikan. Sistemnya anggap sistem 4 bit. Nanti kita akan ketemu, misalnya bilangan apapun, ini kan don't care, D, don't care, A0, don't care, B0. Nah, hasilnya ini. Genap sama ganjil ditentukannya oleh siapa? 4 sih. Nah,
Ditentukan hanya oleh bit terakhir ini. Karena kan nilainya 1. Jadi kayak bit 2/0 kan 1 ya. Jadi bit paling kanan alias least significant bit itu nilainya 1 dan pertambahan 1 ini yang menentukan dia ganjil atau genap. Kalau misalnya 0 berarti kan genap, katakanlah gini. Jadi kita nanti punya 1 ya. Ini B0, 1 dikurangin jadi 0. Katakan nanti X0-nya itu 0. Alias nanti ini apa? Ini ganjil kurang ganjil. Ganjil kurang ganjil genap. Bentar, nunjuk orang ya, maaf ya. Bentar. Apa nih, bentar. Ya, intinya ujung-ujungnya XNOR, cuma aku pengen jabarin aja sih gimana sampai ke XNOR tuh gimana caranya gitu. Oke. Oke. Teoren kan. Yaudah, Teoren. Clifford. Ada Clifford nggak? Ada. Oke. Ganjil, 1 kan tadi aku bilang kan ganjil ya. Ganjil kurang genap hasilnya apa? Ganjil. Ganjil, alias nanti ada 1-nya ya. Ini kan kurang. Mm, Genap kurang ganjil hasilnya apa? Ganjil. Ganjil. Genap kurang genap hasilnya? Genap. Nah, selesai. Yeay. Alias apa? Alias ini kalau dipikir-pikir ini ini SOR sampai ke X0 tuh SOR. Cuma nanti kan kita pengen outputnya itu kan F ya. Enggak sih, outputnya X kapital. Kita pakai X kapital aja. X kapital. Nah, X kapital itu kalau misalnya hasil pengurangannya tuh genap tuh 1. Nah, ini kan berarti kan 1. Ya kan? Kalau genap 1, kalau ganjil berapa? Kalau ganjil bentar dulu. Ya, kalau ganjil 0. Nah, ini kan dibalik. Nah, alias apa? X0 atau ya not diisorin lah. SOR itu apa? SOR itu eksklusif OR. Kenapa dibilang eksklusif OR? Karena kalau OR itu kan misalnya gini, 1 sama 1 kan kalau OR biasa kan 1. 0 sama 0, 0. 1 sama 1, karena eksklusif itu hanya salah satunya, ya jadi 0. Alias apa? Nanti ujung-ujungnya angka ini gini doang. Nah, ini banyak yang salah, guys. Hati-hati. Udah, selesai. Habis itu gimana? Habis itu kan tinggal bikin rangkaiannya buat nah, oke, udah selesai sampai situ. Oke. Idealnya nanti tunjukin ya kalian berpikirnya sampai kayak gitu gimana gitu loh, karena kalau misalnya out of nowhere tuh susah juga sih kayak. Oke, buatlah VHDL ya, siapapun bantu aku. Yang mau bantu nggak? Kayaknya kalau buat VHDL di sini tuh agak rancu sih, Dis. Ih, tapi kan tahun lalu tulis tangan juga gitu loh. Iya, tulis tangan sih. Tulis tangan kan. Ya udah, intinya bentar. VHDL. Bentar dulu, apa aku bilang apa? VHDL masukkan GPT saja. Wah, enak aja kamu. Yaudah, sini. Ini, Denny, bantuin aku dong, bantuin. Include apa aja nih? Headernya apa aja isinya? Oh, header sih. Dani. Ayo, Sama itu selalu bantuin. line yang selalu ada di setiap kode VHDL. Iya, Library IEEE.
Ya, oke, mana bersuara dong. Ayo dong. Loh, behavioral aja, Bang. Ya sebenarnya ini jujur aja ya, gini. Kode VHDL tuh kalau behavioral, kamu terlalu behavioral, abstraksi terlalu tinggi, nanti sintesisnya jelek, ini kayak gitu. Ya, intinya gini ya, library IEEE use ya IEEE dot std logic std logic 1164, nah ini dot all. Nah, oke. Entity apa? Entity ya, kita kasih nama apa nih? ID ya. ID circuit. Yes. Port. Jangan. Portnya ada apa aja? Ini kan berarti kan kita nggak perlu pakai logic vector. Udah A0 B0 aja. A0 in std logic. Oke, in std logic. Ya. B0 in std logic. Oke, sama nanti X out std logic. Nah, entity. Architecture. Data flow. Enggak sih, ya, karena kalau namanya rangkaian, kasih nama aja. Architecture rangkaian of ED circuit is begin. X. Ini langsung aja. A0. X0. B0. Bentar. In architecture. Selesai. Nomor 3 selesai. Selesai ya. Aduh, oke. Selesai nomor 3, selesai. Nanti ini BTW kayak tadi aku ngomong ya, kayak aku ngomong penjelasannya gimana gitu. Kalian tulis aja misalnya ganjil nih, ini ganjil, kurang ganjil hasilnya genap. Ganjil dong, ganjil, kurang genap hasilnya apa? Hasilnya ganjil. Tuh kalian tulisin aja, kalau tadi kan aku ngomong ya. Nah, tulis. Oke. Nomor 2 ya, nomor 2. Oke. 4 bit berupa bilangan unsigned, rangkaian digital memberikan output 1 jika input sinyal lebih besar dari 10 dan kurang dari 4, sebaiknya dua. Ya, kita bikin tabel kebenaran aja. 4 bit ya. 4 bit berapa baris? Coba. Iya, dibaginya di kertas. Ya benar, dibaginya di kertas. Rasain. Udahlah, nggak usah. Oke, 2 pangkat 4 kan 16 ya. 2, 4, 8, 16 ya, 16 baris. X3, X2, X1, X0. Nah, cakep. Oke. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 1, 0. Wih, kita udah mau 2 jam nih. 0, ngapain aja? 1, 0, 1. Nah, ini. 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0. Betul kalian bisa kan uruninnya kan? Bisa kan?
Jangan bilang nggak bisa. Kak, maaf, share screen-nya masih di Teams. Hah? Oke. Ya ampun, di freeze ya. Oke, kalian bisa kan nurunin ini kan? Ulang lagi deh. Eh, coba Jonathan Chandra ada nggak? Sudah. Oke. 000 satu dong, satu. Oke. 011 0100 0101 0110 nah ini harusnya 8 nih ya 8. Oke. 1000 ulang lagi. Bentar. Pokoknya lengkapin tabelnya aja dulu. Oh enggak, dia nggak usah ya tadi kan, ya ampun. Ya, aku baru sadar. Ini soalnya impromptu juga nih, nggak bikinnya dulu. Buat tabel kebenaran, oke, kita bikin yang satu aja. F-nya tuh 1 kalau apa sih? F-nya 1 kalau misalnya dia nilainya 1, berarti kan gini. Ini tuh 1 kalau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, 11, 12, 13, 14, 15. Nah, sisanya ini 1, sisanya 0. 1, 2, 3, sama 0 dong, lupa. Nah ya, 0, 1, 2, 3, 4, 0, 1, 2, 3, 11, 12, 13, 14, 15, 8. Nah, nanti sebenarnya karena dia ada 8 ya, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, ada 7. Jadi yang 0 ada 7, yang ada 9 dong. Iya, ada 9. Yang 1 ada 9. Sebenarnya nanti kalau mau ekspresi apa max termnya pakai 0 kan. Cuma kita bikin min termnya dulu. Apa sih? Dulu ada yang saya. Oh ya, terus table jangan salah ya. Ujungnya salah ntar. Ya pokoknya jangan salah deh. Oke. Nah, ini nih. 0. Sebenarnya kalian bisa bikin flow-nya, cuma aku males. Jujur aja. Ya, nah, ini. Nah, 1, 2, nah 3, nah 11 sampai akhir. 11 tuh bentar. 11. Nah, 11, 12 sih ya. 11, 12, 13, 14, nah 15 selesai. 1. Ini 9 baris harusnya. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, 9 baris bener ya. Oke. Sekarang kita bikin keymap-nya. Keymap ya, keymap. Nah, ini kan oke. Sebenarnya nanti mau dibikin entire, harusnya bikin entire sih. Cuma for the sake of time, kita tidak buat. Oke. X3, X2, ya terus itu. Nggak enak gini sih. X3, X2. Nah, X1, X2. Nah, keymap ini mindahnya itu dia harus 1 bit ya. Jadi jangan kemarin tadi aku ngecek quiz ada yang bikin keymap tapi seolah-olah ini mindahnya ngacak. Enggak. Jadi berubahnya itu harus 1 bit. Jadi 01 itu lanjutannya bukan ini, bukan, tapi ini 11. Nah, itu 10. Jadi perubahannya 1 bit. Kenapa seperti itu? Ujung-ujungnya supaya nanti ada terbentuk keymap dengan benar. Kayak misalnya ada kamu bisa bikin pengelompokan 2 kali 2 gitu. Oke.
0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Udah, oke. Ini 1. Nah, ini X3, X2, X1, X0, 0, 0, 0, 1. Nah, ini 1 juga. X3, X2, 0, 0, 1, 0. Nah, ini 1. Oke. Nah, nanti 0, 0, 1, 1. Nah, ini 1 juga. Oke. Oh, oh. Ya, ya. Karena ini dari 0 sampai 3, oke. Oh, iya, nanti bentuknya kayak gitu. Ya, paham, paham. Oke. Eh, 2 kali sih. Oh, enggak nih, sekali nih. Iya, sekali. Oh, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1. Nah, oke. Iya kan? Bentar. Ini tuh berapa sih? 8, 11 ya? Ya, 11. Oke. Kak, itu di kiri juga itu nggak, Kak? Ah, Yang X3, X2 juga 00, 01, 11. Itu yang masih mana? kebalik. Itu X3, X2. 00, 01, 11. Itu masih 10. Oh, iya. Thank you. Thank you, thank you. Hehe, thank you. Sorry. Oke. Ya, ya. 1, 1. 1, 1. 1, 0, 1, 1. Iya. Ini kelewat dong. Ntar dulu. Ya. 1, 1, 0, 1. Bentar. 1, 0 dulu. 1, 0. 1, 1. Oke. 1, 1, 0, 0. Ah, ah, nah gitu. 1, 1, 0, 0. 1, 1, 0. Oke, good. Oke. Nah, ini kan kita dibilang nih, ini sebenarnya bisa aja diisi don't care kan, cuma kita dibilang, gitu udah dibilang. Kita dibilang bahwa nanti kalau misalnya di luar itu ntar keluarnya 0 semua. Nah, udah ini sih 0 selesai. Ini KMP kayak begini. Selesai KMP jadi. Nah, sekarang tinggal sederhanain KMP gimana sederhanain nih. Ini grup dulu. Nah, di grup itu dua pangkat N. Jadi harus tuh 2 pangkat add member, ininya itu 2 pangkat N, kesananya juga 2 pangkat N. Nah, supaya tidak membingungkan, kita ganti notasinya. Jadi kayak ini 2 pangkat A, di sini 2 pangkat A. Alias berapa? 1 kali 1 valid, valid. Cuma nanti nggak optimum, ujung-ujungnya kalau kepenuhan. Nah, dia gini. Nah, oke. Ya, valid, valid. Nanti ketemunya tuh gimana? Oke. Berarti kan ini kan X3, bentar dulu. Ini kan yang sama kan berarti not X3, X2, or X3, X2, ya kan? Ya enggak. Oke, sama eh ya X0, X0, X1, X3. Nah, selesai. Ini bentuk mintermnya. Bentuk max termnya gimana? Ya kelompokan yang ini. Jadi kalau nanti mau nyari bentuk max termnya sebenarnya agak lebih rumit karena nanti ini kayak begini sebenarnya bentukannya. Nah, ini. Max termnya tuh, jujur aku jarang nyari max term, jadi mungkin salah, maaf ya. Ini max term. M. Ya, itu saja. X1. Sorry. Oh, wait. Ya. X3 or X2 not. Okay, and X3 complement, X2, wait, or X2 or karena ini kan kita cari yang 0 di sini nih, kalau satu kita komplementin. Bentar, ini berarti sebenarnya gini ya, menerangkan cara membuat KMap dengan melihat orang cara bikin KMap agak pointless. Jadi kalau mau yang ngoprek sendiri, ya latihan soal aja sih. X1, nah ini berarti ini atau X1. X1, nah ini berarti, nah ini kalau yang terakhir nih, ini agak ribet. Nah ini kan jadi kayak gini, nggak enak banget kan. Nah, oh ya.
Oke, selesai. Bikin rangkaian, gimana caranya bikin rangkaian ya tinggal dibikin. Sysdig, yang namanya sysdig harusnya tidak diminta optimisasi ya. Jadi kayak optimization yang dilakukan tuh hanya sampai K-map, cuma nanti penerapan rangkaian yang optimum itu tidak dibahas dalam mata kuliah sysdig. Itu ntar kalau kalian ngambil VLSI, tapi itu lebih hands, ya, ujung-ujungnya tuh itu menurutku mirip sysdig. Ya intinya itu nggak dibahas di sysdig. Oke, bentar. Lah, oke. Yang C bentukannya kita ambil yang ini ya. Kita ambil yang ini aja. Nanti bentukannya kayak begini. X3, X2, X3, X2, X1, X0, okay. Not, and then this is a huge AND gate. Okay. X3 and X2. Aduh, ya, gitu. Ya. Beda kalau misalnya ini intersect, di sini kan tidak intersect ya. Cuma kalau intersect nanti kalian tambahin apa tuh kayak beginian gitu loh. Apa? Titik ya, titik. Oke. Ya. Oke. Oke, dan sekarang gini. X0, X1, X3 di N. Terus nanti ini or side. Nah, sekarang pertanyaannya gimana? Gimana kalau misalnya disuruh pakai apa? NAND 2 input dan NAND 3 input. Menggambarkan rangkaian digital yang dapat diimplementasikan. Oke. Nah, itu pakai beginian nih, pakai beginian. Nah, ini pakai beginian. Nah, tuh. Alice de Morgan lah. Istilah kerennya. Oke. 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 Jadi NAND ya, jadi NAND. Oke. Ya, intinya inget aja ini sih. Ingat ini dulu. Oke. Terus nanti kan ya berarti kan gini. Itu kan tadi aku bilang kalau ya itu kan gini ya. Jujur gate kan ntar lebih banyak. Sebenarnya lebih irit. Oke. Terus kalau ya udah ya langsung aja. Terus maaf. Alhamdulillah. X1, X0. Enggak sih, nggak usah gambar dulu, jangan. Ya, ini kita. Nah, ini jadi gerbang note kita ganti ini. Nah, ini gerbang note kita ganti ini nih. Oke. Terus nanti NAND. Terus nanti ada beginian lagi nih. Nah, ini gini lagi. Oke. Jadi, ini jadi yang pertama. Terus, bentar. Oh iya. Ya. Oke. Or-nya itu nanti kita kayaknya nelapinnya ada beberapa cara sih. Cuma ya ini cara yang aku kepikiran sekarang aja ya, bentar ya. Nah, ini. Oke. X3, X2. Ini nggak usah gini. Harus dong. Oke. X3, X2. Nah, ini gini. Oke. X0, X1, X3. Nah, ini yang kita pakai yang 3 input nih. Nah, X0, X1, X3. Nah, ini gini. Nah, sekarang nerapin OR gimana?
Tanyakan gitu kan pertanyaannya, ya kan? Oke. Nah, Pinore gimana? Nah, ini kalau kita punya ini 3G tuh entar agak beda. Jadi ini tuh kan berarti oh nggak sih gini? Ya benar. Nah, katakanlah A-nya tuh A komplement di komplement, B-nya B komplement, C-nya C komplement, kita nanti punya ini. Aku nggak tahu ini cara paling efektif atau tidak, cuma memenuhi kriteria soal. Kayak, Bu, ya ini sebenarnya cukup ini sih ya, spontan. Oke. Oh, ya. Terus ini tuh pasti ini kan ada note lagi ya. Ini untuk kita bakal bikin ORE sekarang. And then kamu sadar ini tuh agak pointless. Ini pointless. Oke. Atau sebenarnya cara alternatifnya gini sih. Aku baru nggak. Bentar dulu. Not really. Oke. Ini agak pointless. Jadi udah itu aja. Bentar dulu. Set. Nah, tapi ini nanti dihapus aja. Nanti kalian bikin rangkaian finalnya gimana. Karena ini di note lagi. Yang ngaruh. Oke. Barangkali ada yang tahu cara yang lebih baik. Wow, banyak banget. Fan out berubah nilainya nggak bang kalau misalnya feedingnya gede? Oh, ada pertanyaan nggak? Halo Kak, Ya, mau nanya. ya. Tadi yang bisa balik ke truth table-nya nggak ya? Waduh, mana bentar dulu. Itu mana? Ini. Ya. Nah, itu kan kan di soal dibilangnya bentar. Kalau mana sih? Oh, kan dibilangnya kalau dia outputnya 1 kalau sinyal lebih besar dari 10 dan kurang dari 4. Kan Ya. itu bilangnya dan bukan atau. Nah, itu gimana, Kak? Ya, gini aja nggak mungkin bilangan kurang dari 4 tapi at the same time lebih dari 10, ngerti nggak sih? Iya, maksudnya Anggap aja atau nggak apa-apa, itu bahasa Indonesia. anggapnya atau ya. Ah. Oke, masih. Ya secara mathematical ya using ya jadi kalau kita pikir secara matematik ya mathematical sensibility aja itu kan nggak mungkin terjadi ada bilangan lebih dari 10 tapi lebih kecil dari 4 at the same time, nggak mungkin. Karena nggak mungkin anggap aja atau ya itu atau Oke, makasih, Kak. ya. Oke. Lanjut ya nomor 1. Ya nomor 1 ini sebenarnya lumayan gampang sih. Paling gampang lah. Sebenarnya jujur ya kayak ya kalau kalian lihat kan sebenarnya materinya mirip-mirip ya. Kayak sebenarnya masih berputar di situ-situ saja. Cuma masih berputar-putar situ namun meski dia masih berputar-putar di situ-situ saja sebenarnya yang menjadi rumit tuh ininya nih. Gimana caranya ini dari situ, dari sini, dari narasi yang ada di soal tuh sampai jadi truth table. Nah ini sebenarnya ujian sisdik tuh intinya ini lompatan ini terjadi gimana? Lompatan, ya Allah. Jadi leap itu terjadi gimana gitu loh kayak you have a situation and then you have to make a leap to a truth table. Oke. Ya, lanjut ya nomor 1 ya. BTW, kalian ada soal lagi nggak yang mau dibicarain? Kirim aja ya di WA, di grup WA. Atau enggak sih di sini aja di chat aja deh, di chat aja karena kayaknya 37 orang itu sama di kelas sebelah. Eh, Oh,
Beda TTL sama CMOS. Yang satu basis BJT nggak sih? Ya nggak sih? Ya nggak, Will? Ya nanti itu dipelajari di LK seharusnya. LK. Cuman di praktikum mereka. Ini praktikum ranah pembahasan si Dani nih. Cara kerja BJT dan wah, nggak apa-apa sih. Aku Jangan. enggak BJT kayak CMOS itu aku nanti mereka meledak, jangan. ya BJT itu sama CMOS cara kerjanya agak beda guys. Jadi kayak ya nantilah. Gak apa-apa. Aku yaping kayak aku sebenarnya agak ya yaping udah berapa jam aku yaping 1 jam 40 menit ya. Oke. Tapi kamu itu mengajar, Ismi, nggak seperti Kanal 1. Aman. Thank you, Will. Oke. Ini sebenarnya bisa dilakukan secara inspeksi ya. Jadi ada orang, ini kan ada 3 kasus itu kan atau ya, atau ini. Oke. Kasus yang A atau yang B atau yang C terpenuhi. Ada orang dan terdeteksi gerakan. Jadi ada orang di ruangan, keadaan orang kan P1 ya. P1 Astagfirullah. Ya, Y sama dengan P1 dan apa? Dan terdeteksi gerakan. Gerakan apa gerakan? Gerakan tuh M1. Atau saya alami tidak cukup dan waktu adalah malam. Saya alami tidak cukup L1 komplement. Dan waktu adalah malam dan T1. Atau ada orang di ruangan P1 dan T1. Udah jadi. Cuma disuruh bikin terus table. Ya udah bikin aja. 4 bit. Malas. cuma ini bikin ya. Oke. T1 iya. Ini maksudnya secara inspeksi itu kayak gitu. Jadi kayak ya ini kasusnya udah obvious, nggak akan kemana-mana. Oke, kita bikin gini aja. Yang satu aja deh. Ya yang satu aja. Ya satu. Ada 3 kemungkinan kan ya? Ya kan? Iya ada 3 kemungkinan. Oke. Ada orang di ruangan dan terdeteksi gerakan. Ada orang di ruangan tuh apa? Sebenarnya tapi ini semua kombinasi. Semua kombinasi. Ya udah, semua kombinasi. Ya, ini ya. Nah, ini kita bikin urut aja ya dari 0 sampai 15. 0, 1, 1, 1. Nah gitu. Habis. Udah nggak apa-apa. Gini. 1, 1, 1, 1, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 1. Oke. Berapa? 1, 2, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 baris. Oke. Dah semua ya. Sebenarnya itu cara terbaik verifikasinya sih semua ya. Udah. Oke. Nah, kita kan kasus ya. Kasusnya apa? Semua orang ini ada orang di ruangan cukup terjadi sadar dari kondisi lainnya. Ada orang di ruangan. Yang ini 1 kan. P1. P sama dengan 1. Terdeteksi gerakan M sama dengan 1. Udah. Dan cari yang P1 M1 mana nih? Nah, ini nih. Ini 1. Salah. Bentar. Nah, ini kan di tengah ya. Nah, ini 1. Ini 1. Oke, selesai. Cahaya alami tidak cukup dan waktu adalah malam. Ini kan berarti kan apa? Cahaya alami tidak cukup. Cahaya alami tidak cukup. L1 sama dengan 0. Ya enggak? Waktu adalah malam. T1 adalah 1. L1-nya 0.
T1-nya 1, L1-nya 0 tuh baris ini nih. Nah, ini nih. Berapa? T1-nya 1. Nah, ini 1. 1. Ah, 1, 1, 1, 1. Udah ya? Itu doang kan? Ya, itu doang. Wait. Oh, iya sama ini udah. Ya, udah 3. Ada orang di ruangan P1 dan waktu adalah malam T1 sama dengan 1 tidak peduli kondisi lainnya. Bentar. Kayaknya kalian udah ada yang bikin ini deh. Ya, buat verifikasi aja sih. P1 1, T1 1, P1-nya 1, T1-nya 1. Ini udah. P1-nya 1, T1-nya udah. T1-nya 1, T1-nya nah ini nih. Udah selesai. Ya, sama. Alhamdulillah. Oke. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Nah, bikin game map. Ini caranya bikin game map. Nah, ya udah kayak biasa aja. L1 P1. Nah, gini. M1 T1 0, 0, 0, 1, 1, 0. 1, 1. 1, 1. 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0. Udah selesai. Yang satu di mana? Yang satu ya udah ini. Ya intinya nanti dilengkapin aja ya. Terus table ya ini. 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, 1, 0. Oh ya, BTW sebelum menyelesaikan keymap ini, katakanlah punya keymap ya. L1 P1, M1 P1. Bentar, ini kita copy aja. Ups, kenapa balik? Oke, katakanlah ini ada di ujung sini. Nih, tunjuk orang deh, bentar ya. Nah, lagi siapa lagi? Oh iya. Ketut Satya Adriana ada nggak? Waduh, ada. Andreas Nainggolan ada. Waduh. Udah deh yang ngecat aja. Al-Fatihah ada nggak? Ada, Kak. Oke. Ini bisa digrupin nggak sih? Bisa nggak? Bisa. Oke. Kenapa? Karena dia tuh kayak apa ya, yang aku tahu perumpamaannya kayak ubin, pola ubin gitu dia. Jadi kalau ditaruh bikin lagi tabel baru sebelah kanannya dia bisa nyambung gitu. Kanan, atas, kiri, bawah gitu. Nggak sih? Oke, bener. Sebenarnya cara menjelaskannya ada beberapa ya. Itu kan berarti kita ngomongin ini ya, apa namanya? Bentar. Representasi geometris dari keymap. Sebenarnya keymap ini tuh sebenarnya bentuknya kayak lingkaran. Kadang lingkaran kalau dimensinya lebih tinggi itu seringkali juga dibentuk kayak apa tesseract gitu loh yang 4 dimensi. Nah kadang dibentuk seperti itu karena ya itu tapi itu nggak itu kalau udah kompleks sih jujur aja. Cuma ini intinya anggap aja ini kehubung ke sana ini tuh sisi-sisi ini tuh kehubung lah. Jadi sisi-sisi ini kehubung. In case ada yang belum tahu. Ini kayak katakanlah gini nih. Game map dia kayak gini juga. Base lagi ya.
Tapi ini tak ubah deh. Nah, ini gini. Ini. Nah, ini tuh bisa nyambung nih. Ini bisa nyambung. Valid. Valid asalkan apa? Asalkan dia nggak nyerong. 1. 2, dia bukan 3, bukan begini. Ini nggak valid. Ini nggak boleh. Bentar, ini nggak boleh. Nggak boleh. Nggak valid. In case ada yang belum tahu. Oke, kita selesaikan K-map ini ya. K-map ini diselesaikan. Bentar. K-map ini diselesaikan berarti kayak gimana bentukannya? Bentukannya begini nih. Dan jangan begini ya, bentukannya harus begini. Bukan begini. Ini salah. Bener ding. Wait, salah atau bener? Harusnya bisa aja sih. Cuma intinya, ya, bentar. Harusnya bisa aja. Iya, harusnya bisa aja. Bener. Oh, wait. Gak bisa ding, gak bisa. Nah. Oh ya, nggak bisa. Ini nggak boleh ya. Nggak boleh. Cuma intinya, nanti aku kirim ada kayak website isinya rangkuman aturan K-map gitu. Kalau misalnya pengen, ya sebenarnya harusnya kalian udah belajar sih, harusnya. Oke. Ya, ini nanti ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya FP itu, Y-nya, output Y-nya itu adalah T1, ya ujung-ujungnya ini sih. T1, P1, ini kan T1 nih. T1 komplement. Ya, komplement L. 1, nah cari yang sama gitu ya. Ini nanti P1 or P1 T1 sama ini ya. M1 P1 selesai. Nah, sama kan? Sama yang tadi diraba-raba doang kan? Sama kayaknya sama. Ini kayaknya nanti dia diminta tuh kayak apa? Kayak kalian nanti bikin ribet banget kayak apa tuh? Itu begini L1 P1 M1 T1. Aku jabarin aja yang B. Ini C berarti ya. B, yang B itu gimana? Yang B itu berarti gimana? Nah, ini L1, P1, M1, T1. Or, nanti kan, salah satu. Nah, ini. L1, M1, T1. P1, M1, T1, or. Waduh, panjang banget. Bentar, pindah di bawah aja. Bentar ya, ada, ini aja. L1, P1, M1, T1, ini di komplement semua, atau nanti ada 8. L1 not, P1 not, M1, T1, ya, betul. Terus nanti L1, P1, M1 komplement, T1, tambah OR. Ini baru baris ketiga tuh. Ya. L1 komplement P1 M1 T1 komplement OR L1 komplement P1 M1 T1 OR ya saya belakang L1 P1 M1 komplement T1 OR L1 P1 ada apa? Oke. M1 T1 dan ini selesai. Dah, tutorial kita selesai sampai sini. Ada yang bertanya nggak? Ada pertanyaan? Iya. Maaf aku mau tanya Kak, aku tuh belum terlalu begitu paham yang nomor 3A yang apa? Yang disuruh buat si rangkaian X-nya itu sebetulnya konsepnya kayak gimana ya, kayak tadi aku pas
pas Kang jelasin aku belum begitu paham di bagian itu. 3A. Ya, Oke. Tadi di mana ya 3A? Oh ini 3A. Oke. A min B kan? Ada A, B, A min B. Pertama-tama A min B keluaran hasil genap ganjil. Terus kalian gini aja nih, kalau misalnya kayak bimbang gitu ya, bukan bimbang sih, kayak penasaran. Pengurangan ini sebenarnya ya pengetahuan a priori, pengetahuan udah diketahui sebelumnya, kayak pokoknya nanti pengurangan itu kan kalau pengurangan itu A genap, nih pengurangan hasilnya. Kalau A-nya genap, B-nya genap, nanti hasilnya genap tuh ganjil. Coba, jadi nanya siapa sih? hasilnya genap juga, Kak. Genap, oke. Kalau genap kurang ganjil hasilnya apa? Genap kurang ganjil harusnya. Ganjil, oke. Kalau A-nya sekarang yang ganjil, B-nya yang genap, hasilnya apa? Masih ganjil. Oke. Ganjil min ganjil, Genap itu. ya udah, nanti ke sini. Genapnya 1, nih. Enggak, ganjil itu 1, gini. Sekarang kan kita punya bilangan A3 sampai A0 ya. B3, B2, B1, B0. Itu genap atau ganjil bilangan hanya ditentukan oleh LSB alias least significant bit atau bit paling kanan. Karena kenapa? Karena ini 1. Jadi kayak ini kan 2, 4, 8 gitu kan. Pertambahan ke sana semua itu akan menghasilkan genap. Pertambahan ke sana semua akan menghasilkan genap. Ke sana maksudnya ke kanan, ke sini nih. Itu akan menghasilkan genap. A0 di sini alhasil ini penanda ganjil. Jadi kalau ganjil A1 A0-nya 1, B0-nya 1. Nah ini nih, dari sini. Paham nggak? Terus nanti ya udah turunnya rangkaiannya ujung-ujungnya gini doang. Paham nggak? Oh, kalau kalau itu berarti tadi cuma lihat yang itunya aja ya, yang paling kanannya aja ya, buat nentuin dia ganjil atau genapnya. Habis itu buat rangkaiannya Betul. berdasarkan patokan kombinasi itu gitu, Pak. Ya, betul. Oke, kalau kita. Oke. Ada pertanyaan lagi? Tahan dulu ya.
Bentar, ini soal terakhir banget. Aku tadi ngomong ke mute dong. Ya, oke. Ya, ini ide. Oke. Ada yang tahu ini kan ini cara bacanya ya intinya ini tapi ada berapa bagian coba? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh iya 8. Tuh Mas. Enggak sih ada 3. Iya 8 dong. Oke. Ini namanya timing diagram. Ya, in case belum tahu. Ini namanya timing diagram. In case keluar agak nggak likely cuma ya gitu. X1 sama F. Cara bacanya gimana? Ya sederhana aja sih. Kita baca dari kiri ke kanan. Dari kiri ke kanan. X1, nah ketika 0, 0, 0, 0, X1-nya 0, X2-nya 0, X3-nya 0, F0-nya 0. Jadi ini gini. Kita sampai bikin truth table-nya aja ya. X1 ya udah dengan cara yang sama, nanti ini X3-nya 1, sisanya 0, hasilnya keluarannya 1. Terus nanti, oh my god. Terus nanti ini X1-nya 0, X2-nya 1, X3-nya 0, 1. That's third line. Oke. Fourth line. X1-nya 0, X2-nya 1, 1, ini 1. Oke. Nanti X1-nya 1, 0, 0. 1, 0, 0. 1. Udah, ini nanti sisanya 2, 0, 0, 1. Itu nanti X3-nya 1, 0, 1. 1, 1. X3, 0, 1, 1. Ya udah, nanti sisanya 1, 1, 1. Jadi ini, truth table ini dalam truth table bentukannya kayak begini. Nanti dia jadi synthesize the function to the simple sum of product itu pakai Karnaugh map nanti ketemu. Ada yang mau tanyain nggak sejauh ini? Udah kita selesai ya. 2 jam pas. Ada yang mau tanyain? Nggak ada. Aman. Aman nggak? Emot dong kalau aman. Serius kayak. Aman, Kak. Oke. Aman ya. Oke. Ya, sampai di sini tutor kita. Semangat ya guys. Good luck besok. Kasih. Kak, terima kasih, Kak. Makasih, Kak. Wah, Dani tidur nih, Dani.